Selamat malam sahabat horor. Kali ini kita mau mereview atau mau membahas tentang film yang kemarin udah ada tayang di bioskop ya. Namanya judulnya Pemandi Jenazah. Wih, filmnya ada horornya dan ada misterinya juga ya. Kenapa banyak misteri? Karena ada hal-hal yang kita belum tahu di awal, tapi terakhir kita diberitahu bahwa ternyata anak Ibu Nur itulah yang menyantet para ibu-ibu di kampung itu. Nah, jadi ceritanya adalah ketika Lela itu adalah anak dari seorang pemandi jenazah, dan dia selalu diajak oleh ibunya untuk bekerja, bertugas sebagai pemandi jenazah, dan kira-kira sudah akrab sekali dengan tugas sebagai pemandi jenazah. Jadi ibunya selalu mengajari, menanamkan bahwa pekerjaan seorang pemandi jenazah itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Makanya Lela juga sampai dia dewasa pun dia tetap berpikir bahwa memandikan jenazah sesuai dengan nasihat ibunya adalah perbuatan yang sangat mulia, dan dia tetap mau menjalankan tugas menjadi seorang pemandi jenazah tersebut. Lalu kemudian suatu malam Lela memberitahukan kepada ibunya bahwa dia mempunyai suatu keinginan untuk menjadi seorang penata rias, yang dimana ketika mengutarakan keinginannya, sang ibu malah kecewa, bahkan sangat-sangat menyarankan supaya Lela ini tetap menjadi pemandi jenazah, mengikuti jejak sang ibu. Dan kemudian ibunya tiba-tiba meninggal, ditemukan oleh si Lela. Lela ini benar-benar terkejut ketika banyak darah di tempat tidur ibunya, karena pada saat itu Lela tidur dengan ibunya. Kemudian seketika bangun tengah malam atau subuh, jam 4 subuh, Lela melihat bahwa ibunya itu sudah terbuka mulutnya dan berlumuran darah. Maka dia kaget. Ketika itu maka kematian ibunya diutarakan atau diumumkan di masjid. Nah, jadi ketika ibunya meninggal, kematian ibunya itu sangat membuat Lela penasaran, dan membuat warga sekitar juga menimbulkan isu-isu bahwa ibunya itu mati karena disantet. Dan bukan hanya ibunya, beberapa teman ibunya, ada Ibu Ida dan ibu yang lainnya juga meninggal mengikuti jejak sang ibunya si Lela. Kemudian banyak isu-isu bahwa Ibu Lela dan teman-temannya mati karena disantet. Maka kejadian ini sangat menimbulkan rasa penasaran dari Lela. Lela juga sangat terkejut dan berusaha untuk mencari tahu apa penyebab dari kematian ibunya yang muntah darah, mengeluarkan darah, dan kejang-kejang itu. Dan ketika dia memandikan sejumlah mayat dari teman-teman ibunya, hal yang sama ditemukan oleh Lela, yaitu bahwa Lela menemukan kawat yang ditemukan juga dari mayat ibunya, dan ditemukan juga dari mayat-mayat teman ibunya. Maka kawat tersebut membuat Lela menjadi penasaran, semakin mencari tahu apa penyebab dari kematian ibunya. Sampai pada akhirnya Lela mengalami kejadian yang misterius, bahkan didatangi oleh suatu sosok misterius yang memasuki jiwa raga dari fisik dari tetangga-tetangganya, dan mengarahkan bahwa anak Ibu Nur bernama Rika itulah yang menjadi penyebab dari semuanya, dan Ibu Nur itu ada hubungannya dengan kejadian misterius ini. Dan Ibu Nur diberitakan oleh
sosok misterius yang masuk ke dalam jiwa, raga, atau fisik dari tetangganya, bahwa Ibu Nur itu adalah pelakor yang mengganggu suami-suami para ibu-ibu yang sudah meninggal ini. Dan kemudian pada akhirnya kalah atau anak Ibu Nur ini yang menjadi dalang dari semua kejadian dan misteri-misteri ini. Sampai Rika datang di acara pemandian jenazah ibu yang terakhir meninggal, dan di situ pecahlah suasana dan Lela memberitahukan di hadapan semua orang bahwa Rika adalah pelaku santet dari kejadian mistis atau misterius yang selama ini terjadi di kampung itu. Maka Rika kabur, dan terakhir para ibu-ibu datang berbondong-bondong untuk menghakimi Rika atau anak Ibu Nur dan menghabisi Rika, menghabisi nyawa Rika, sama seperti kejadian ibunya, yaitu Ibu Nur, yang dulu waktu Rika kecil terjadi, sama seperti kejadian yang dulu, dan itu persis dialami oleh Rika anaknya pada saat itu. Kemudian terakhir kali adik dari Lela ini meninggal karena Lela ingin melerai dan ingin menghentikan siksaan untuk si Rika, maka adiknya ikut membela juga dan akhirnya adiknya meninggal. Dan film tersebut adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi di dalam kehidupan nyata. Banyak hal yang kita pelajari dari kejadian atau film part demi part dalam film itu. Salah satunya adalah apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Mungkin kita tidak tahu persis apa yang terjadi pada Ibu Nur. Apakah Ibu Nur itu memang benar-benar menggoda para suami-suami dari ibu-ibu yang ada di kampung, atau malah para suami-suami dari ibu-ibu itu yang menggoda Ibu Nur. Kita tidak tahu pastinya. Yang pasti adalah hukum tabur tuai itu berlaku. Artinya walaupun Ibu Nur itu salah, tapi biarlah kesalahan itu tidak menjadi bagian dari urusan dari semua orang. Itu adalah kesalahan dia sendiri dan urusannya dengan Yang Maha Kuasa. Nah, ketika ibu-ibu itu menghakimi, yaitu menyiksa Ibu Nur sampai Ibu Nur stres dan meninggal pada akhirnya, itu adalah kesalahan yang fatal dari ibu-ibu itu. Maka akhirnya Rika diizinkan oleh alam semesta ini untuk membuat suatu ritual, dan Rika sendiri berhasil menyantet seluruh ibu-ibu yang memiliki kesalahan pada masa lalu dengan ibunya sendiri, yaitu Ibu Nur. Nah, di situ kita belajar bahwa hukum tabur tuai berlaku. Tidak boleh menghakimi secara berlebihan. Memang manusia itu adalah sifatnya menghakimi, tetapi menghakimi secara berlebihan, apalagi sampai menghilangkan nyawa manusia yang bersalah, walaupun dia bersalah atau tidak, menghilangkan nyawa, maka darahnya akan menuntut. Ketika darah Ibu Nur menuntut, maka anaknya Rika diizinkan oleh alam semesta dunia ini untuk melakukan ritual, sehingga ritualnya berhasil. Seluruh ibu-ibu yang pernah menyiksa, melakukan kesalahan, melakukan suatu penyiksaan pada zaman dulu kepada Ibu Nur, ya, semuanya meninggal. Dan kawat itu menjadi saksi, kawat itu menjadi perantara bahwa hukum tabur tuai itu berlaku. Kawat yang dulunya dipakai untuk menyiksa Ibu Nur, akhirnya dipakai juga untuk menyiksa ibu-ibu dari seluruh kampung itu.
yang telah melakukan penyiksaan pada zaman dulu sewaktu Rika masih kecil, dan Rika balas dendam akan suatu penyiksaan ibunya pada waktu dia dewasa. Nah, kita di sini tidak tahu Rika itu balas dendam karena apa. Yang pasti Rika sangat kecewa ibunya disia-siakan. Rika padahal tidak tahu bahwa ibunya benar-benar bersalah atau tidak. Yang benar-benar Rika tahu di depan mata sendiri bahwa ibunya disiksa habis-habisan sampai ibunya meninggal. Sahabat-sahabat horor sekalian, dari sini kita belajar kita tidak boleh menghakimi secara berlebihan, dan kita cukup diam aja ketika ada manusia yang di sekitar kita yang mungkin kita anggap salah. Kita cukup menasehati saja. Jadi jangan sampai disiksa ataupun dibuat nyawanya menghilang karena darahnya akan menuntut, ya. Semoga kita bisa belajar dari film ini, karena film ini menurut saya sangat-sangat berharga. Pelajarannya banyak sekali dan memutar otak, dan benar-benar alurnya itu sangat bagus, ya. Menurut saya film ini salah satu film yang lumayan oke, dan tidak hanya menampilkan sensasi-sensasi saja, misalnya sensasi 17 tahun ke atas, tetapi benar-benar ceritanya ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai jumpa di video-video horor berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, view video ini, tonton video ini sampai habis. Karena setiap hari sahabat horor akan menampilkan atau mengupload setiap video satu minimal dalam satu hari. Oke, sampai jumpa sahabat horor. Selamat malam horor.